Setelah melakukan ritual, pria tua ini akhirnya bisa meninggal dunia dan tak lagi merasakan sakitnya sakaratul maut. Namun tiba-tiba Indah menghampiri Retno dengan membawa pisau. Ketika Pak Syafaat melihat hal itu, ia langsung mendorong tubuh Retno. Tiba-tiba tubuh Pak Syafaat diserang Indah dengan pisau tajam hingga akhirnya meregang nyawa. Indah menangis sembari menjelaskan pada Retno jika ia melakukan semua itu untuk Ismi. Tak tahan memendam semua rahasia, akhirnya Indah mengungkapkan bahwa Ismi adalah adik kandung seayah dengan Retno. Ternyata waktu dulu Indah kepergok hamil besar setelah digauli oleh Pak Wiryo. Hal itu tentu membuat Bu Wiryo semakin murka, apalagi Pak Wiryo sudah tua dan punya istri dua. Ternyata tabiat Pak Wiryo terlalu liar hingga tak bisa meredam nafsu birahinya sendiri, padahal itu pembantunya sendiri. Saat itu Pak Wiryo berusaha menenangkan Indah yang menangis sesenggukan. Ia berjanji akan merawat anak Indah seperti anaknya sendiri. Tak terima dengan kelakuan Pak Wiryo, Bu Wiryo mendatangi seorang dukun untuk menyantet suaminya sendiri. Naasnya Pak Wiryo tak bisa diguna-guna karena memiliki pegangan yang sangat kuat. Jika mereka nekat mengirim teluh, maka penyakit itu akan kembali pada pengirimnya. Bu Wiryo beralih menyantet Ismi agar Pak Wiryo kena batunya dan berhenti menghamili wanita. Setelah kejadian itu, Ismi langsung jatuh sakit dan demam tinggi. Pak Wiryo tak tega melihat anaknya kesakitan, apalagi Indah selalu merengek minta bantuan kepada Pak Wiryo. Pria tua itu berjanji akan pergi ke Jogja untuk memindahkan jin pelindung ke tubuh Ismi agar anak terakhirnya bisa segera sembuh. Pagi itulah Pak Wiryo dan Bu Wiryo hendak pergi ke Jogja, namun mengalami kecelakaan sebelum sampai tujuan. Setelah Pak Wiryo meninggal, jin pelindung itu akan diturunkan ke anak sedarah. Indah berambisi agar jin Pak Wiryo turun ke Ismi. Ia sengaja menghabisi nyawa Wati dan Tarjo agar jin itu tidak berpindah ke mereka. Kini masih ada Retno yang menjadi saingan berat Ismi. Indah berusaha menghabisi Retno dan mengajarnya masuk ke dalam rumah. Retno menangkis tangan Indah dengan sekuat tenaga. Seketika itu Indah berhasil menyerang perut Retno dan membuat Pak Wiryo berguncang hebat. Indah memastikan gadis itu di depan mata. Ia menyerang dada Retno seiring tubuh Pak Wiryo yang terangkat ke udara. Wajah Retno berubah pucat di mana tubuhnya meregang nyawa. Anehnya Retno yang sempat meninggal dunia langsung bangkit kembali dengan tatapan mengerikan. Ternyata muncul sang iblis di sana. Pak Wiryo berteriak dari luar rumah agar Retno mengikrarkan dengan kerelaan hati untuk dijadikan induk semang. Pada akhirnya iblis itu berpindah ke tubuh Retno dan bangkit seperti sedia kala. Retno mencabut pisau itu dari dadanya sendiri dan berbalik menyerang Indah. Indah yang ketakutan mengunci diri di dalam kamar. Retno membenturkan kepalanya ke pintu kayu hingga tiba-tiba Retno muncul dan membuka pintu kamar lalu kembali menyerang Indah dengan membabi buta. Dalam kondisi penuh darah, Indah tak mampu lagi untuk melawan. Ismi berteriak kencang dari dalam kamar di mana sang iblis berbalik mengincarnya. Retno pergi ke kamar Ismi yang sakit dan Indah hanya bisa merangkak menuju ke kamar putrinya. Tak disangka Ismi duduk di pangkuan Retno dengan pisau yang menempel di leher. Sosok iblis ikut nimbrung di belakang tubuh Retno dan berbisik penyakit Ismi sebentar lagi akan hilang. Retno menyerang tangan Ismi hingga dari tangan itu keluar jarum dan rambut merah yang langsung ditelan oleh iblis peliharaan Pak Wiryo. Setelah usai